Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu teman-teman pada datang, kita sapa-sapa dulu ya buat yang udah datang. Jadi segera ditulis di kolom komentar nama kalian, kota asal kalian, dan suara atau video jelas atau tidak jelas. Oke, nanti akan saya sapa-sapa teman-teman semua. Segera tulis di kolom komentar nama kalian, kota asal, dan suara atau videonya jelas atau enggak. Oke, saya sapa ya satu-satu ya. Di sini ada Musawir dari Makassar, suara dan video jelas. Alhamdulillah, thank you ya Musawir ya, udah datang ya. Lalu ada juga dari Evelyn. Di mana nih Evelyn? Tolong tulis di kolom komentar nama, kota asal, dan juga suaranya jelas atau enggak. Lalu ada Atikah Ilmi dari Pasir Pengairan, suara dan video jelas. Alhamdulillah. Oke, Sarah dari Bogor, suara dan video jelas. Alhamdulillah. Lalu ada Fitriani Sari Dewi dari Serang, suara dan video jelas. Alhamdulillah. Buat teman-teman semua, selamat datang ya di Wordy Talks bersama saya dan Dana. Terima kasih juga kepada awardly.id yang telah nggak bosan-bosannya mengundang saya sebagai host. Insya Allah di malam hari ini kita akan live langsung, saya dari Adelaide, dan juga nanti kita menunggu Kak Kasmawati dari Massachusetts di USA. Lalu juga ada, wah sudah banyak banget nih yang komen. Ada Evelyn dari Jakarta, jelas. Alhamdulillah dari Jakarta. Lalu ada Fada Zafira Gresik, suara dan video jelas. Mantap. Buat teman-teman semua yang masih belum subscribe di channelnya Awardly ID Channel, segera di subscribe ya, karena nanti ke depan kita akan rajin upload video-video yang bermanfaat dan juga video-video dari webinar saya dengan host atau mungkin dari host lain bersama dengan narasumber lainnya yang nggak kalah gokilnya. Yang pastinya akan bermanfaat buat teman-teman semua, para the next awardees. Cahaya dari Medan. Kemarin datang nih Cahaya, sekarang datang lagi. Thank you ya yang udah datang kemarin, sekarang datang lagi. Lalu ada Zidan dari Jakarta, jelas. Kita sambil menunggu Kak Kasman ya, dalam 6 menit lagi insya Allah beliau akan datang. Deana Sandra, asal Tasikmalaya, suara dan video jelas. Wow, thank you, thank you. Arvina Nurwahyudi Banyumas, suara dan video jelas. Teman-teman semua, saya ingetin lagi, nanti siapin pertanyaan kalian. Boleh mulai nyicil dari sekarang juga. Kalau mau nanya, format bertanyanya itu seperti ini. Ya, ketik pertanyaan di kolom komentar, nama kalian, kota kalian, dan pertanyaan. Ini hanya format aja, nanti teman-teman akan saya buka sesi tanya jawab di akhir sesi, karena saya mau ingetin lagi bahwa ada hadiah buat nanti teman-teman yang pertanyaannya dipilih oleh narasumber kita. Nanti akan ada hadiah dari saya, giveaway, berupa souvenir langsung dari Australia. Kebetulan saya insya Allah tanggal 29 Juli, mudah-mudahan on schedule ya, pulang ke Indonesia. Dan saya akan bawa banyak oleh-oleh dan saya akan coba bagikan giveaway buat para pecinta setianya awardly.id. Mudah-mudahan teman semua suka nanti oleh-oleh dari saya. Ada Rita dari Bandung, suara dan video jelas. Mantap. Lalu ada Camelia Nabire, suara dan video jelas. Ada Rilani dari Malang, jelas. Duh, saya pengen banget ke Malang deh. Masih macet nggak sih Malang sekarang?
Lalu ada Marvel di Bandang Lampung, suara jelas, mantap. Wih, ada dari Cimahi nih, Dena Fitriani dari Cimahi, suara dan video jelas, alhamdulillah. Saya tuh dulu waktu masih remaja sering banget ke Cimahi karena ada saudara di sana. Mungkin hampir setiap liburan sekolah saya main ke Cimohai. Tapi udah lama nggak ke sana. Ada Cesa juga dari Bandung. Ini Cesa sama Dina Fitriani janjian nggak nih? Satu dari Cimahi, satu dari Bandung. Lalu ada juga Zulfa Zikrina dari Tangsel, suara jelas. Saya juga rumahnya di Tangsel, jadi tetangga nih kita nanti sepertinya. Dari Blitar ada Irzan Nadila, suara dan video jelas, thank you. Lalu ada Evika Setia Aji dari Bandung, video dan suara jelas, alhamdulillah. Ini dari Jawa Barat banyak banget ya. Jauh dari Bogor, Jawa Barat lagi. Medin Bogor, suara dan video jelas. Alhamdulillah. Saya coba WhatsApp dulu ya, Kak Kasma ya. Tadi sih udah cek ombak dengan Kak Kasma dan beliau di sana itu sekarang kurang lebih jam 8 pagi di sana itu. Saya di sini sekarang setengah 10 malam dan saya terpaksa live dari rumah, biasanya dari kampus. Jadi kalau misalnya nanti ada suara-suara anak kecil, mohon maaf ya itu suara anak saya. Lalu ada Al-Qorifah Hasanah Payakumbuh, suara video jelas, alhamdulillah. Ini mana nih yang lainnya nih? Silahkan gabung, sudah ada 41 orang. Nur Fatimah di Padang, suara dan video jelas, alhamdulillah. Lalu ada Al-Qorifah Hasanah dari Payakumbuh, suara dan video jelas. Oke, wih banyak juga nih dari Sumatera Barat nih. Ada Nur Fatimah dari Padang, suara dan video jelas. Saya juga sebenarnya dari Sumatera Barat ya. Ibu saya di Bukit Tinggi. Saya kangen banget deh kalau ke Bukit Tinggi itu makan durian. Itu dulu saya waktu masih SMP. Wah, ketahuan tuanya deh. Itu durian itu murah-murah banget, 500 perak harganya. Sekarang nggak tahu berapa harganya ya. Lalu ada Adira Nurul Izzah dari Bekasi, suara dan video jelas, alhamdulillah. Ini semuanya ya saya doain juga dari Banda Aceh dan Indra Rizky, suara dan video jelas. Semoga ini teman-teman dari Banda Aceh juga banyak nih. Saya juga sempat lama di Banda Aceh, mungkin kurang lebih 5 tahun saya di Banda Aceh. Jadi salam ya buat teman-teman di Banda Aceh dan juga Aceh. Selamat datang. Semoga teman-teman semua yang ada di sini saya doain jadi the next awardees ya, sama seperti saya dan juga sama seperti Kak Kasmawati. Jadi semoga teman-teman semua di sini terwujud mimpinya untuk sekolah atau study abroad. Oke, dari Yusuf Rifadi di Bangka Belitung, suara dan video jelas. Oke, terus berdatangan semuanya. Kurota Ayun Tangerang, suara jelas. Kurota Ayun kemarin udah menang ya giveaway-nya, jadi maaf malam hari ini gak bisa saya kasih lagi ke kamu ya, buat yang lain ya. Tapi tetap disaksikan ya, insya Allah bermanfaat buat kalian. Sebenarnya giveaway itu hanya untuk penyemangat teman-teman aja, jadi teman-teman menuntut ilmu itu nggak usah nungguin giveaway atau nungguin hadiah gitu. Jadi yang penting ilmunya teman-teman teman-teman dapatkan. Assalamualaikum Kak Kasma. Waalaikumsalam, Bang. Alhamdulillah. Tadi sempat mati nih saya, tadi keluar tiba-tiba Oh, error. siap, Tapi siap. sekarang alhamdulillah sudah normal lagi. Suara sinyal oke ya? Oke, mantap. Oke Kalau ya, aku video gimana? juga oke. Pas, Alhamdulillah jelas kok, Alhamdulillah. jelas. Ini teman-teman semua kalau mau tahu sekarang di sana jam berapa Kak Kasma? Di sini sekarang jam 8 pagi. Jam 8 pagi, Iya, cadas memang kita beda benua. kalau di Bang Dana jam berapa? Sekarang di sini setengah 10 malam. Iya, siap. Teman-teman Indonesia jam 7 malam ya. Jadi mudah-mudahan jangan ada yang ngantuk
Oke, besok kan weekend, jadi saatnya Iya. kita menggali ilmu sedalam-dalamnya, apalagi besok weekend. Iya, heeh. Ini Kak Kasma ada yang nyapa tuh, "Halo Kak Kasma, aku Kak Kasman." Oh, sama namanya. Apa namanya? Halo. Iya 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 iya. Bedain ya. Mudah-mudahan nanti nasibnya juga sama ya kayak Kak Kasma ya, bisa Insyaallah insyaallah insyaallah. goes globally insyaallah. Oke, Kak Kasma sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana Covid di sana kabarnya? Semakin meningkat ya pemirsa Covid di sini. Jadi Astagfirullahaladzim. iya karena kan lagi summer, terus ada beberapa Heeh. orang yang memang kayak acuh tahu gitu sama peraturan yang ada kan, jadi mereka travelling ke tempat-tempat, liburan kayak di Florida Mhm. gitu. Wow. Jadi pasti dapat lah gitu. Jadi waktu balik ke apa, state-nya masing-masing itu nularin lagi gitu. Itu yang bahaya sih, gitu. Dan berarti masih belum ada ini ya, pelarangan untuk menutup border ya? Ada beberapa state ada tutup gitu kayak New York, kalau nggak salah minggu lalu tutup atau sampai sekarang masih tutup juga gitu. Tapi kalau di Massachusetts sendiri itu nggak, kalau di aku karena aku di Massachusetts itu udah nggak tutup lagi. Dan alhamdulillah kasus di Massachusetts itu agak menurun sekarang. Karena terus kalau di kayak Rhode Island itu kemarin tuh ketat banget gitu, jadi ditutup. Ada beberapa hari itu ditutup memang. Itu. Tapi itu balik lagi tergantung state-nya masing-masing. State itu kayak provinsi lah. Yes, bener banget. Di sini sekarang Melbourne nih yang udah lock. Gara-gara kemarin dia ada second wave. Oh, I see. Melbourne dia lockdown. Harusnya kan udah ini semua kan udah kosong di Australia. Tapi tiba-tiba ini Melbourne ada kecolongan dia dengan cara yang lucu banget deh. Mungkin nanti off air saya ceritain gimana ceritanya. Pokoknya konyol itu sebabnya. Iya. Oke, without further ado nih, Kak Kasma, gimana kalau kita mulai sekarang? Siap, siap. Kita santai-santai aja ngobrolnya, Kak, tapi insya Allah tetap bermanfaat buat teman-teman semua. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Oke, untuk mulainya nih Kak Kasma, nanti saya ini akan ngebagi jadi 2 part. Yang pertama kita akan ngadain kayak semacam ngobrol santai antara Kak Kasma sama saya. Lalu nanti di sesi yang terakhir kita ngadain Q&A dari Siap. teman-teman yang udah masuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya nggak akan sebegitu mencekamkannya waktu ketika interview, atau mungkin malah interview lebih santai. Mungkin. Oke, Kak Kasma, untuk dimulai saya pengen kita sedikit flashback nih ya, flashback ke zamannya Kak Kasma kemarin. Tapi saya di sini pengen mengandai-andaikan kalau Kak Kasma itu masuk ke beberapa tahun di mana Kak Kasma lagi nyari-nyari beasiswa. Jadi Kak Kasma ceritanya itu lagi merewind memorinya Kak Kasma. Seandainya jadi calon awardee nih, jadi calon awardee yang fresh grad, belum pernah punya ada pengalaman apapun di dunia profesional ataupun di megang beasiswa luar negeri sebelumnya gitu. Enggak, sama sekali Kira-kira kalau Kak Kasma jadi Kak Kasma yang dulu nih gitu, gitu. Itu apa sih kira-kira yang Kak Kasma sadarin kesalahan yang Kak Kasma lakuin dulu ketika sebelum apply LPDP? Ada nggak? Oke, sebelum apply LPDP ya, kesalahan paling besar sih karena aku baru nyadar keinginan aku untuk kuliah luar negeri itu pas lulus. Jadi Mei 2016 itu baru aku nyadar aku pengen kuliah ke luar negeri. Itu pun karena lucu sih, penyebabnya itu karena lucu banget karena aku nonton Rudy Habibie. Oke, wow, oke. Karena waktu itu aku udah sebenarnya dapat beasiswa, tawaran beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang juga untuk melanjutkan S2. Tapi kemudian waktu itu ada kesempatan untuk nonton film Rudy Habibie. Terus waktu nonton film Rudy Habibie itu ngelihatlah kehidupan Habibie ketika di Jerman. Dari situ muncul keinginannya untuk kuliah di luar negeri tiba-tiba. Nah,
kesalahannya karena keinginan itu muncul setelah lulus. Jadi aku belum mempersiapkan bahasa Inggrisku, keteteran lah aku kan. Mhm. Gitu dan aku orangnya nekat. Terus waktu itu aku kepikiran untuk ngemail Birmingham University. Itu karena juga ada Karaini itu dulu itu terkenal banget yang orang ayahnya tuh tukang beca dan beliau lulusan terbaik kalau nggak salah di Semarang atau pokoknya di Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Dan kemudian diberikan kesempatan beasiswa ke luar negeri dan itu Birmingham University. Aku email Wow. admission officer-nya gitu kan. Oke. Tanya gini, what should I must prepare gitu. Oh my God, itu really basic question. Basically sih what should I must prepare, gimana aku taruh shoot Oke. sama mas disama-samain gitu loh. Oke. Dan balasan dari admission officer-nya gitu, gini, pertama yang terima kasih atas email Anda bla 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 bla, tapi yang harus Anda perhatikan adalah perbaiki dulu bahasa Inggris Anda. Di Oh situ my kayak God. wow, oke, aku harus perbaiki bahasa Inggris dan itu mulainya dari nol lagi gitu. Itu sih. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini ada yang masih mahasiswa dan sudah punya keinginan untuk kuliah luar negeri, bersyukurlah gitu loh, karena keinginannya ada di saat yang tepat gitu. Jadi prepare-nya bisa nyiapin amunisinya tuh bisa jauh-jauh hari gitu. Gitu sih. Berarti kesalahan paling basic yang harus di-improve sama Kak Kasma kalau tahu dari dulu adalah bahasa Inggris yang pertama ya? Bahasa Inggris, iya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terus berapa lama Kak Kasma akhirnya nyiapin sampai oke, kayaknya nih saya udah siap untuk apply? Jadi setelah dari situ, dari email itu kalau aku nggak salah aku lulus itu Mei 2016. Kemudian Mei, Juni masih bimbang, tapi Juni akhir itu aku langsung ke Pare. Ke Pare itu tes bahasa Inggris dan itu pokoknya belajarnya mati-matian dan November itu karena November itu perkiraanku LPDP buka dan pada saat itu juga aku udah rasa aku bakal tes aja pokoknya nekat aja gitu. Tapi sebelumnya aku udah tahu kalau seandainya November berarti aku prepare-nya dari bulan Juni, Juli, Agustus, September itu aku udah harus tes TOEFL gitu. Jadi jadi ada 2 buku itu buku journeyku. Jadi aku setiap tahun tuh punya buku kayak gini. Wow, nice. Jadi buku kayak gini. Jadi kayak aku hari ini aku punya keinginan untuk kuliah luar negeri tuh. Jadi dari situ aku udah punya plan itu sampai November. Misalnya November pembukaan, jadi aku udah bisa plan gitu. Terus planku itu bukan hanya LPDP sebenarnya. Ada LPDP, chevening juga sama AS. Wow, nanti ketemu aku dong. Jadi aku udah punya tanggal-tanggalnya tuh. Aku udah tahu tanggal-tanggalnya kira-kira kapan pendaftarannya apa saja berkasnya. Jadi kayak tersusun rapi gitu. Walaupun sebenarnya nekat-nekat aja, tapi alhamdulillahnya waktu itu 2016 gelombang keempat LPDP tutup. Jadi aku punya waktu lagi untuk mempersiapkan diri gitu, apapun itu bisa pekerjaan ataupun lain sebagainya gitu. Jadi sambil ini kejar-kejaran sama waktu sih, gitu. Oke, itu berarti malah yang Kak ambil itu bukan IELTS ya, tapi TOEFL ya? Iya TOEFL ITP. Kenapa tuh? TOEFL ITP karena gini, alhamdulillah kesempatan aku untuk LPDP itu kalau seandainya belum ada beasiswa Indonesia Timur ya waktu itu, ada beasiswa LPDP untuk 3T. Aku daerahku termasuk di afirmasi. Nah informasi ini aku dapat juga dari teman-teman di Pare. Jadi aku ini blank banget gitu loh. Aku cuma bilang aku mau kuliah luar negeri, tapi aku belum tahu beasiswa apa aja. Nah, aku waktu di Pare itu berkumpul aku sama teman-teman yang juga se-passion sama aku. Jadi sharing lah kita informasi kan. Dari situ aku salah satu teman dari NTT, dia udah dapat beasiswa afirmasi juga. Terus dia kasih tahu aku gitu, ke Amerika juga dia. Dia kasih tahu aku, kamu dari mana? Aku bilang dari Pulau Buru gitu, Maluku. Oh itu termasuk daerah 3T loh, kamu bisa apply untuk afirmasi dan persiapannya cuma TOEFL ITP. Terus aku bilang, oh oke. Terus aku baca-baca dan percaya diri lah aku waktu bulan Juli itu kalau nggak salah, tuh untuk berani untuk ngambil apply LPDP gitu.
Nah, tahu-tahu semuanya tutup. tapi akhirnya kapan apply-nya? Oh, apply-nya setahun setelahnya. Setahun setelahnya ya? 2017. 2017 kalau nggak salah, aku lupa Juli apa September gitu. Jadi aku punya rentang waktu 1 tahun gitu untuk mempersiapkan semuanya. Gitu. Sebabnya kenapa itu LPDP tutup kemarin? Tahu nggak Kak Kasma? Perubahan ini karena mungkin mereka mau breakdown afirmasi itu ya. Kan dari afirmasi yang 2016, aku sepengetahuan aku ya, kan afirmasi 2016 itu cuma ada afirmasi 3T untuk berprestasi dan lain sebagainya, dan bidik misi. Kalau aku yang afirmasi Indonesia Timur belum ada. Mungkin waktu 2017 pergantiannya itu untuk di breakdown lagi untuk yang afirmasi. Kan sekarang afirmasi ada Indonesia Timur, ada untuk santri juga, gitu kan. Ada tetap untuk 3T juga, gitu. Ada sekarang bahkan untuk PNS, polisi sama TNI kan, gitu. Jadi mereka makin membuka kesempatan yang besar untuk kelompok masyarakat lain gitu. Nah, berarti tuh dalam tenggang waktu setahun itu Kak Kasma nggak tidur doang kan? Aduh, nggak tidur doang. Aku Hmm, juga sempat kerja di DPR, kalau kantor DPRD, itu jadi oke. staff. Itu sambil aku bangun juga komunitas Bukolo Mandiri, komunitasku Hmm. itu. Terus banyak lah kegiatan sambil juga aku buka sekolah jalanan di Malang waktu itu, gitu. Jadi pokoknya semua itu nyambi gitu loh. Sambil persiapan bahasa Inggris juga karena aku orangnya suka aktif aja gitu loh. Gitu. Ini nggak heran ya teman-teman semua nih, ini informasi boleh aku share Kak ya. Jadi tuh Ya. sebenarnya Kak Kasma ini belum tidur loh guys. Iya.